Selamat selamat malam semuanya yang hadir pada malam ini. Selamat malam Bu Regina, dan kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mama Mary ya. Kita berbahagia mempunyai seorang ibu seperti Bunda Maria. Ini saya bagikan sedikit apa yang saya ketahui dan saya pelajari, yang saya dapati dari beberapa bacaan-bacaan yang saya pelajari selama ini, juga dari kehendak Allah. Jadi ini kisahnya bagaimana Bunda Maria lahir di tengah keluarganya Santa Anne dan Santo Joachim. Jadi ini saya kutip dari websitenya Aletheia ya. Ini adalah kisah kelahiran ajaib Perawan Maria. Jadi Perawan Maria itu dilahirkan dengan kerinduan yang luar biasa dan juga sudah di dalam rencana Tuhan. Sangat menarik kisahnya ini yang bisa kita peroleh banyak di dalam ceritanya Bunda Maria kepada Luisa Picaretta di dalam kehendak Allah. Jadi saya mulai aja dari ceritanya ini. Menurut tradisi, orang tua Maria mandul sampai Tuhan menjawab doa-doa mereka. Sedikit yang diketahui secara otoritatif tentang masa kanak-kanak dan keluarga Perawan Maria. Namun, teks kuno dari tahun 145 yang disebut The Proto-Evangelium of James memberikan narasi yang menjadi rujukan bagi orang kudus ketika ingin mempelajari lebih lanjut tentang Perawan Maria. Menurut penulis yang tidak dikenal, seorang pria bernama Joachim sedih karena tidak dapat mengandung anak dengan istrinya, Anne. Tercatat Joachim sangat sedih dan tidak datang ke hadapan istrinya. Tetapi dia pensiun, dia pergi ke padang gurun dan di sana mendirikan tendanya dan berpuasa 40 hari 40 malam. Berkata dalam dirinya sendiri, saya tidak akan turun baik untuk makan atau minum sampai Tuhan Allahku melihat saya dan doa saya yang dipanjatkan didengar oleh Tuhan. Demikian pula Anne, istrinya, berkabung dalam 2 ratapan dan meratap dalam 2 ratapan mengatakan, aku akan meratapi kejandaanku, aku akan meratapi ketidakberdayaanku. Kemudian Anne melihat pohon salam dan duduk di bawahnya dan berdoa kepada Tuhan berkata, ya Tuhan, nenek moyang kami, berkatilah aku dan dengarkanlah doaku. Sebagaimana engkau memberkati rahim Sarah dan memberinya seorang putra Ishak. Di tengah doanya, muncullah seorang malaikat dan berkata, Tuhan telah mendengar doamu dan kamu akan mengandung dan akan melahirkan dan benihmu akan dibicarakan di seluruh dunia. Pada saat yang sama, seorang malaikat menampakkan diri kepada Joachim, berkata, Joachim, Tuhan Allah telah mendengar doamu. Turun, karenanya lihatlah istrimu Anne akan mengandung. Jadi ini cerita yang
dikutip dari tahun 145 ya, dari seorang penulis dari kitab James. Jadi ini saya lanjut lagi, bagaimana Bunda Maria memberikan ini sedikit pesannya kepada Luisa Picaretta di dalam kehendak Allah. Ini dari Peran Maria di dalam kerajaan Allah, hari yang ke-13 ya. Ratu surga di dalam kerajaan kehendak ilahi berangkat ke bait suci dan memberikan contoh kemenangan total dalam pengorbanan. Kita ikuti ceritanya ya, sangat menarik sekali. Ini dia cerita kepada Luisa. Anakku, courage, dia katakan. Courage artinya berani, keberanian. Jangan takut. Mamamu adalah segalanya untukmu. Jadi kalau ceritanya Bunda Maria di sini untuk Luisa juga diberikan untuk kita semua ya. Dan hari ini aku menunggumu agar kepahlawananku dan kemenanganku dalam pengorbanan bisa menanamkan kekuatan dan keberanian padamu. Dan aku bisa melihat anakku menang dalam kesakitannya dengan kepahlawanan, membawa mereka dengan cinta dan untuk melakukan kehendak ilahi. Sekarang anakku, dengarkan aku baru berusia 3 tahun. Ketika orang tuaku memberitahu aku bahwa mereka ingin mengkonsekrasikan aku kepada Tuhan di bait suci. Hatiku bersukacita mendengar ini tentang mengkonsekrasikan diriku dan menghabiskan tahun-tahunku di rumah Tuhan. Tetapi di bawah kegembiraanku ada kesedihan. Kekurangan orang-orang tersayang yang bisa dimiliki seseorang di bumi, yaitu orang tuaku yang terkasih, yang tersayang. Aku masih kecil, aku membutuhkan mereka, perhatian ayah. Aku menghilangkan diriku dari kehadiran 2 orang suci yang agung. Terlebih lagi aku melihat bahwa ketika hari semakin dekat, di mana mereka harus menjauhkan diri dari aku, yang memberi hidup mereka penuh sukacita dan kebahagiaan, mereka merasakan kesedihan yang begitu pahit. Tetapi meskipun menderita, mereka cenderung melakukan tindakan heroik dengan membawa aku kepada Tuhan. Orang tuaku mencintai aku dalam aturan Tuhan dan menganggap aku sebagai hadiah besar yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Ini memberi mereka kekuatan untuk melakukan pengorbanan yang menyakitkan. Oleh karena itu, anakku, jika kamu ingin memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan untuk menanggung rasa sakit yang berat, biarkan semua halmu diatur oleh Tuhan. Dan pegang itu sebagai hadiah berharga yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Sekarang Anda harus tahu bahwa aku mempersiapkan diriku dengan keberanian untuk keberangkatanku ke bait suci. Karena ketika aku menyerahkan kehendakku kepada makhluk ilahi dan Dia tertinggi menguasai seluruh keberadaanku, aku memperoleh semua kebajikan secara alam. Aku adalah penguasa atas diriku sendiri. Semua kebajikan ada padaku, seperti banyak putri bangsawan
dan sesuai dengan keadaan hidupku, mereka segera menunjukkan diri mereka untuk memenuhi jabatan mereka tanpa perlawanan. Sia-sia mereka akan menyebut aku ratu seandainya aku tidak memiliki kebajikan menjadi ratu atas diriku sendiri. Aku memiliki cinta kasih yang sempurna di wilayah kekuasaanku, kesabaran yang tak terkalahkan, rasa manis yang memikat, kerendahan hati yang mendalam, dan seluruh anugerah kebajikan lainnya. Kehendak ilahi membuat bumi kecil umat manusia saya beruntung, selalu berbunga-bunga tanpa duri kejahatan. Apakah Anda melihat kemudian anak terkasih? Apa artinya hidup dari kehendak ilahi? Cahayanya, kesuciannya, dan kekuatannya mengubah semua kebajikan menjadi alam. Juga tidak merendahkan diri untuk memerintah dalam jiwa di mana ada sifat pemberontak. Tidak, tidak. Itu adalah kesucian dan ia ingin alam diatur dan suci di mana ia harus memerintah. Oleh karena itu, dengan pengorbanan saya pergi ke bait suci, itu adalah penaklukan yang aku lakukan, dan atas pengorbanan ini, kemenangan keilahian terbentuk dalam diriku. Kemenangan-kemenangan ini membawa lautan rahmat, kesucian, dan cahaya baru ke dalamku, sejauh perasaan bahagia dalam kesakitanku, agar dapat menaklukkan kemenangan-kemenangan baru. Sekarang anakku, letakkan tanganmu di atas hatimu dan beritahu mamamu, apakah kamu merasa sifatmu berubah menjadi kebajikan? Atau apakah Anda merasa duri-duri ketidaksabaran, tanaman-tanaman kegelisahan yang berbahaya, humor-humor buruk dari kasih sayang yang tidak suci? Dengarkan, biarkan mamamu melakukannya. Serahkan kehendakmu ke tanganku, bertekad untuk tidak menginginkannya lagi. Dan aku akan membiarkanmu dirasuki oleh kehendak ilahi. Itu akan membuang segala sesuatu dari diri Anda, dan semua yang belum Anda lakukan selama bertahun-tahun akan Anda lakukan dalam satu hari, yang akan menjadi awal dari kehidupan sejati, kebahagiaan, dan kesucian. Jadi yang tadi adalah kata-kata dari Bunda Maria langsung kepada Luisa Picareta yang dicatatnya di dalam buku nomor berapa tadi? Dalam Kerajaan Allah. Di dalam nomor ke-13. Jadi itu adalah kalimat yang diberikan oleh Bunda Maria langsung kepada Luisa. Bagaimana perasaan hatinya saat dia akan berangkat ke bait suci, saat dia akan berpisah dari orang tuanya, Sin En dan Joachim. Bagaimana dia harus memenangkan kemenangan dari kehendak Allah yang telah diberikan kepadanya untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Jadi dalam hal itu, kita juga harus belajar seperti itu. Itu adalah pesan dari Bunda Maria untuk kita semua. Jadi saya lanjut lagi, masih ada waktu kah? Karena tadi agak dalam, tapi itu adalah pesan-pesannya. Jadi ini Bunda Maria ada banyak tanda selama abad ke-20 ini.
bahwa Pentakosta baru akan segera terjadi, baik dari jajaran resmi gereja maupun dari berbagai orang lain dalam tubuh mistik Kristus, di mana Tuhan telah dengan jelas memanifestasikan kehendaknya untuk era baru, suatu kekudusan baru dan ilahi. Sorry, tiba-tiba batuk. Pada tanggal 26 Januari 1916, Yesus berkata kepada hamba Allah, Concepcion Cabrera dari Meksiko, saat mengirimkan Pentakosta baru ke dunia, saya ingin itu dikobarkan, dimurnikan, dikobar-kobar, dan dimurnikan oleh terang dan api Roh Kudus. Tahap terakhir dunia harus ditandai dengan pencurahan Roh Kudus. Dia harus memerintah di hati dan di seluruh dunia. Pada tanggal 27 September 1918, Yesus memberitahu dia tentang Roh Kudus. Dia akan datang. Saya akan mengirim dia lagi dengan jelas terwujud dalam efeknya, yang akan mencengangkan dunia dan mendorong gereja menuju kekudusan. Itu dari catatan Paus Yohanes 33, menyerukan Pentakosta baru. Paus Yohanes Paulus II berbicara tentang kekudusan yang baru dan ilahi untuk milenium ketiga. Karena misi Roh Kudus adalah untuk menguduskan jiwa-jiwa, maka cukup tepat jika mempelainya, Maria, terlibat erat dalam misi pengudusannya. Dan oleh karena itu, dia memiliki peran yang sangat pantas sebagai co-sanctificatrix. Seperti yang sudah ditunjukkan di atas, Maria adalah co-sanctificatrix dari semua rahmat yang datang dari Allah. Co-sanctificatrix itu adalah untuk kemuliaan Allah. Pertimbangan pertama kasih karunia adalah keselamatan kita. Tetapi Tuhan kita menginginkan lebih dari itu untuk kita. Dia ingin pengudusan kita, yaitu menjadi dan bertindak sebanyak mungkin seperti Dia. Tidak ada yang lebih menyenangkan Bunda kita selain membuat kita bertumbuh pesat dalam rupa Allah. Kita lihat sejenak beberapa wawasan yang sangat indah tentang Bunda Maria dari tulisan Santo Maximilian Kolbe. Tidak ada waktu dia, Maria, akan pernah menyimpang dari kehendak Tuhan. Dengan segala kekuatannya, keinginannya selalu satu dengan keinginannya. Dari catatan Immaculate Conception and the Holy Spirit, Marian Teaching dari Father Kolbe, halaman 128. Roh Kudus dan Maria adalah dua pribadi yang hidup dalam persatuan, yang begitu intim sehingga mereka hanya memiliki satu kehidupan. Dari catatan yang sama, halaman 44. Di dalam Yesus ada dua kodrat, ilahi dan manusia. Tetapi satu pribadi yang adalah Allah, yaitu persatuan hipostatik. Di sini sebaliknya kita memiliki dua kodrat dan dua pribadi. Roh Kudus dan Immaculata, tetapi bersatu dalam satu kesatuan yang menentang semua ekspresi manusia. Dari catatan halaman 128,
Dari wawasan Kolbe, kita dapat memahami bahwa ketika Tuhan menciptakan kemanusiaan Maria, Dia menyatukan keilahiannya dengan secara misterius tapi nyata. Dalam Immaculata tidak pernah ada dosa jenis apapun. Dan yang lebih penting lagi, manusia Maria tidak akan pernah memerintah di dalam Dia sendiri, bahkan untuk sesaat. Oleh karena itu, Dia tidak pernah memberikan perlawanan apapun terhadap aliran kehidupan ilahi di seluruh umat manusianya, yang merupakan yang paling didewakan dari seluruh umat manusia setelah manusia Tuhan kita sendiri. Santo Kolbe mengatakan bahwa tindakan Maria adalah tindakan Roh Kudus. Dikandung tanpa noda dan Roh Kudus. Itu ajaran dari Santo Kolbe. Dari penjelasan dan wawasan Santo Kolbe ini, kita dapat memahami bahwa karenanya tindakan Roh Kudus dihasilkan, digerakkan, dan diarahkan oleh kehendak ilahi. Tindakan Maria juga diproduksi, dianimasikan, dan disutradarai oleh keilahiannya sendiri. Jadi itu semua mengenai sedikit pengajaran dari Santo Kolbe. Jadi sini ada saya bagikan juga mengenai cinta Maria kepada Tuhan dan kepada kita semua. Para orang suci, karena mereka sangat mengasihi Allah, berbuat banyak bagi sesama mereka. Tapi siapa yang pernah mencintai Tuhan seperti Maria? Maria mencintainya lebih pada saat pertama keberadaannya daripada semua orang suci dan malaikat yang pernah mencintainya atau akan mencintainya. Bunda Maria sendiri mengungkapkan kepada Suster Maria yang tersalib bahwa api cinta yang dengannya dia menyala terhadap Tuhan sedemikian rupa, sehingga jika langit dan bumi ditempatkan di dalamnya, mereka akan langsung terbakar. Santo Alfonsus berbicara tentang seorang pastor Nuremberg yang mengatakan bahwa cinta yang pernah dimiliki semua ibu untuk anak-anak mereka hanyalah berupa bayangan dibandingkan dengan cinta yang Maria berikan kepada kita masing-masing. Dan bahwa dia, Maria, mencintai kita lebih dari semua malaikat dan orang suci bila itu disatukan. Sungguh tidak ada orang berdosa yang bertobat, tidak ada kekudusan yang mekar, tidak ada rahmat yang turun ke bumi, dan tidak ada cinta yang meninggalkan tahta Allah tanpa terlebih dahulu ditempatkan di hati keibuannya. Dia memelihara setiap karunia yang Tuhan berikan. Dia memeliharanya dengan cintanya. Dia memperkayanya dengan kasih karunia-Nya. Jadi dalam menerima rahmat, jiwa mengalami baik kebapaan Allah dan keibuan Ratu Surga. Bunda kita selalu dalam segala hal bersatu dengan kehendak Tuhan. Santo Bonaventura mengatakan bahwa ketika Maria melihat kasih Bapa yang kekal terhadap manusia begitu besar, sehingga untuk menyelamatkan mereka, dia menghendaki kematian putranya. Dan di sisi lain, melihat kasih putra dalam keinginan untuk mati bagi kita. Untuk menyesuaikan dirinya dengan kasih yang berlebihan dari Bapa dan Putra terhadap umat manusia, Maria juga dengan seluruh kehendaknya menawarkan dan menyetujui kematian putranya agar kita dapat diselamatkan. Injil suci berbicara tentang kasih Bapa yang kekal bagi kita
mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga memberi anaknya yang tunggal. Demikian juga kata Santo Bonaventura, kita dapat mengatakan tentang Maria bahwa dia begitu mengasihi kita sehingga memberikan putra tunggalnya bagi kita. Maria memberinya, kata Father Nirenberg, ketika dia memberinya izin untuk menyerahkan dirinya sampai mati. Maria memberikan dia, Yesus, kepada kita 1000 dan 1000 kali selama 3 jam sebelum kematiannya, dan dia habiskan di bawah kaki salibnya. Karena selama waktu itu dia tidak henti-hentinya mempersembahkan dengan kesedihan yang luar biasa dan cinta yang luar biasa kehidupan putranya demi kita. Dan ini dengan keteguhan seperti itu, sehingga Santo Anselmus dan Santo Antonius berkata bahwa jika Algojo tidak ada, dia, yaitu Maria sendiri, akan menyalibkan dia, putranya, untuk mematuhi Bapa kekal yang menghendaki kematiannya untuk keselamatan kita. Bisakah kita mulai memahami cinta Maria yang ia miliki untuk kita ini? Sama seperti Yesus datang untuk orang berdosa, demikian pula Maria bekerja terus-menerus untuk kita semua. Dia pernah berkata kepada Santa Bridget, betapa banyak dosa seseorang, saya segera siap menerimanya ketika dia bertobat. Saya juga tidak memperhatikan jumlah dosanya, tetapi hanya pada niat yang dia lakukan. Saya tidak meremehkan untuk mengurapi dan menyembuhkan luka-lukanya. Karena aku dipanggil dan memang benar, Bunda belas kasih. Oleh karena itu, meminta bantuan kepada Bunda Maria adalah sama dengan menemukan kasih karunia dengan Allah. Mari kita akhiri bagian ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Santo Alfonsus dan santo-santo yang lainnya karena telah berbagi dengan kita semua mengenai cinta yang mereka terima dari Bunda Ratu Tersuci kita semua. Jadi cinta yang diterangi oleh Bunda dan Ratu Tersuci kita. Jadi kita akhiri dengan satu salam Maria. Sama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada Dr. Sonia. Terima